Ayanda dan ibunda tercinta, di sesi ini, dari tangan tadi, dari pendidikan tadi, semuanya itu bermuara kalau fitrah nasional tadi kita akan kembangkan. Yang pertama kita akan mengubahnya kalau negara ini benar-benar tahu adab dan cara mendekat dengan Sang Pencipta. Karena kita akan melihat kebesaran Allah di baliknya lagi. Kita lihat. Please, saya bukan ria, ini tempatnya syiar, izinkan. Ini waktu itu saya beli tanah, harganya 325 juta. Saya bilang kepada istri saya, Bu, kita beli tanah sebelah ini. Dijual dengan orang China. Lalu saya bangun setengah jadi ini. Di saat setengah jadi ini, saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi, ini dibangun 325 juta. Dan ini adalah Isensa yang harganya 50 juta. Hanya untuk memuliakan orang-orang yang berada di sini. Anak yatim yang belajar, orang-orang yang tidak mampu dan yang mampu semuanya bertemu di sini. Apa yang terjadi ketika saya sedang membangun? Ini diresmikan oleh Pak Ari Ginanjar. Saya sedang bersiap-siap karena acaranya sore hari. Lalu dia menulis di satu batu, tulisannya simpel sekali. Ya Allah, rahmatilah, berkahilah kandang jurang doang. Saya belum pernah melihat ada batu peresmian seperti ini, simpelnya. Dulu karena saya tidak mengenal Allah, saya hampir kecewa. Kenapa tidak ada kata-kata filosofi, tidak ada kata-kata pesan, semangat. Dia simpel sekali. Tapi malamnya, 1 September 2007. Ketika kita menyebut Asmaul Husna, awan tiba-tiba gelap. Aku bilang ini bakal hujan karena kami tidak bertenda seperti hari ini. Tiba-tiba awan menggumpal, turun hujan. Tiba-tiba ketika anak-anak tidak bisa baca Asmaul Husna, ya Allah, 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 ya Allah. Yang bisa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiba-tiba langit berputar dan menulis namanya. Saya tidak akan membesar-besarkan ini dan ini bukanlah Allah, ini cuma asap. Karena saya seni rupa, maka Allah memperlihatkan kepada aku dalam bentuk rupa. Kalau Anda yang biasa motret mungkin dalam bentuk cahaya. Kalau Anda biasa masak bentuk dalam yang lain, saat mencuci piring, genangan itu, lain-lain. Tapi kita harus pandai membaca ayat. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang berterbaran di luar Al-Quran. Kita lihat. Saat itu tiba-tiba ada orang Cina menelpon saya, Dik Doang. Kenapa? Ini siapa? Ini Pak Wahyono dari Brian Co, orang China. Saya ingin memberi kamu apartemen. Bapak jangan bercanda. Ini betul. Saya kepingin ada kamu di apartemen itu dan saya hanya pinjam nama kamu. Lalu saya akan berikan apartemen. Bapak, saya punya uang miliar pun tidak akan berminat membeli apartemen. Ini gratis, pajaknya gratis. Lalu saya hanya pinjam nama kamu 22 menjadi lantai Dik Doang. Saya kaget. Ya Allah, apartemen berapa harganya? Saya baru mengeluarkan 325 juta. Itu bukan besar atau kecil lah. Jangan diukur itulah. Kecil bagi yang orang punya, besar bagi yang tidak ada. Dan saya cuma stempel, lalu apa yang terjadi? Saya diberikan apartemen di lantai 22 dan saya masuk bersama keluarga ke dalam. Tidak ada bacaan Allah, tapi saya melihat Allah di sana. Kita lihat lagi dalamnya. Kita selalu berhitung-hitung terhadap zakat kita dan sedekah kita. Tapi Allah lihatlah memberikan apa yang pernah saya lakukan. Dan Allah memberikan begitu banyak, bukan 2 lipat atau 25 kali lipat. Tapi sepantasnya untuk kita. Apalagi keraguan itu, sahabatku. Jangan berdiam di posisi 2,5%. Subhanallah, lihatlah, aku tidak mungkin membeli ini semua. Aku masih rindu air hujan menetes dan bau tanah itu. Tapi Allah memberikan ini. Lanjut. Musibah, kandang jurang doang berkali-kali kena musibah. Ini adalah 2 kali kena musibah karena puting beliung. Yang pertama aku menangis. Yang kedua aku tertawa. Yang pertama aku menangis karena aku tidak mengerti apa itu musibah. Ternyata musibah itu datang kepada seseorang karena
Ada mungkin sikapnya yang di luar batas kemampuannya dan kemauan dia berlebihan. Menebang pohon terlalu berlebihan sehingga terjadi longsor. Musibah itu datang bisa jadi pada seseorang karena bentuknya penyakit merupakan penyucian dosa-dosa. Jadi kalau kita sakit jangan mengeluh. Mungkin juga musibah itu datang dalam cemoohan, fitnah. Ingatlah Rasulullah. Sesungguhnya derajat kita sedang dinaikkan. Ketika aku kena begini, aku dicemooh oleh orang-orang kampung, dik doang. Tanah tempat jin buang anak dibeli tuh, rasain loh. Karena ini adanya di bawah pinggiran rel kereta api, di pinggiran tol. Ngajarnya pun kalau saya lagi ngajar, kereta mau lewat, Bang Dik, kereta mau lewat. Saya langsung ambil mic. Baik anak-anak, kita kembali setelah kereta yang mau lewat. Sekarang saya tidak lagi mengajar di sana. Karena apa? Jadi 2 rel setiap 5 menit. Dulu 15 menit saya masih mampu. Inilah yang terjadi. Saya belum melihat Allah di sini. Yang kedua, saya baru melihat Allah. Lanjut. Dan lihatlah tsunami. Tempo hari terjadi di Aceh. Aceh dulu tanahnya penuh dengan kecurigaan. Air yang mengalir penuh dengan fitnah. Semuanya lahir dari rasa curiga. Air itu membumbung. Lagi-lagi sekarang kita marah, emosi, tak terbendung dengan Malaysia. Tanah-tanah kita didoakan, air-air yang mengalir penuh dengan kebencian. Bendera-bendera dibakar. Anda boleh jadi memuji Malaysia, tapi tidak dengan saya. Saya pernah ke Malaysia, saya pernah meneliti ke Malaysia. Saya pernah bicara dengan dosen orang Malaysia dan Jepang tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sukses dibangun oleh ulama. Yang bisa menghancurkan hanya kita, perang saudara. Itu adalah kolonial Inggris. Ada apa dengan Inggris dan hubungannya dengan Malaysia dan ulama? Anda tahu Inggris, Pangeran Charles itu Muslim. Kalau Anda tidak percaya, Lady Di begitu meninggal bersama Dodi Al-Fayed, kedekatan Islam sudah dekat. Dan saya pergi waktu itu ke tempat di mana Lady Di meninggal dengan Dodi Al-Fayed di sebuah terowongan. Sebenarnya ada kamera, tapi karena Islam tidak menguasai dunia, internet, dunia maya, dunia transmisi, tidak dikabarkan itu semua. Dan akhirnya Michael Jackson ingin pentas di Inggris. Anda tahu Inggris itu adalah ribuan masjid dibangun di Inggris sekarang. Negara paling maju Islamnya. Dan akhirnya Michael Jackson, Mikael, yang berubah nama menjadi Mikael, ingin bernyanyi Gives Thanks to Allah selama 50 pertunjukannya. 3 hari dibuka sudah habis. Baru kali itu Michael Jackson bernyanyi 50 kali satu negara. Biasanya dia selalu berpindah-pindah. Anda tahu mati itu urusan Allah. Tapi Michael Jackson, saya yakin kesehatannya lebih daripada presiden kita. Apalagi dia mau konser, dijaga betul. Tapi tiba-tiba lihat beritanya, dia dibunuh. Dia dibunuh. Bayangkan dunianya akan bergetar kalau dia menyanyikan Gives Thanks to Allah. Jadi saudara-saudaraku, aku tidak mengajarkan tentang yang namanya kebencian. Jangan kau bikin gempa-gempa ini. Jangan kau pikir itu tidak terjadi. Kau jangan ada bicara tentang fisika, geologi. Tapi bicara tentang marifat. Ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi mempelajari tentang pengetahuan agama. Dalam kedalamannya. Seperti setiap rintik hujan yang turun dari langit. Sesungguhnya, kalau kata orang-orang fisika itu adalah gumpalan, awan-awan. Karena uap air, dia menjadi tebal, lalu dia tidak bisa menampung lagi, dia hujan. Itu betul. Tapi ingat, di dunia ini selalu ada 2 sisi. Pelajari yang itu dan pelajari yang ini. Setiap rintik hujan yang turun selalu ditemani oleh malaikat ketika dia turun. Orang Cina mengatakan dewa-dewa sedang turun. Makanya kalau Imlek dia mengharapkan hujan itu turun. Hayya hujan turun, hokiya hokiya. Tapi begitu tidak turun dia mengatakan hayya cilaka wututah. Dia menganggap dewa-dewa sedang turun. Tapi kalau kita menganggapnya adalah malaikat-malaikat sedang turun. Makanya ulama, habib, kiai mengatakannya subhanallah hujan. Tapi orang-orang yang tidak beriman mengatakan ngepet nih hujan.